Tapi kalau kamu emang nggak bisa datang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Lagian papa aku tuh nggak bakalan marah-marah banget kok. Ya, palingan papa aku tuh cuma marah dikit aja. Karena nggak bisa kenalin kamu ke saudara-saudara papa aku atau nggak teman-teman papa aku. Enggak, Boy. Justru itu aku nggak mau ngecewain papa kamu. Nanti aku akan coba ngomong lagi sama papa aku. Dan semoga aja papa aku bisa berubah pikiran ya. Amin. Yaudah, bye. Bye. Boy, itu bukannya Clara yang model yang waktu itu mama kamu kenalin? Iya. Ya itu murid baru di sini, baru masuk. Wah, kamu harus hati-hati, Boy. Takutnya dia itu sengaja aja masuk ke sini pengen PDKT sama kamu. Udah tenang aja. Ref, aku rasa Clara nggak kayak gitu deh. Biasanya kalau orang mau deket sama aku tuh udah ada tanda-tandanya. Tapi kayaknya Clara beda deh. Dia beda kayak Angel, kayak siapa yang deketin aku. Dia beda gitu. Ya, tapi tetap aja kamu harus hati-hati. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemandang selesai. Bubar. Hai, Boy. Hai. Clara, kenalin ini Reva. Halo, Clara. Reva. Dia siapa, Boy? Mau ikut latihan juga? Enggak, dia pacar aku. Oh, pacar kamu. Oh, ya udah deh kalau gitu, Reva, Boy, aku mau siap-siap dulu ya. Ya. Pacar? Kamu bilangnya pacar sih? Nggak mau. Ya, tapi kan kita belum pacaran. Ya udah, aku ngomong kayak gitu sama dia. Biar dia tuh nggak berani deketin aku lagi. Biar kamu makin yakin sama aku. Oke. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap ya. Kamu ikut nggak? Enggak, aku liatin aja. Kok liatin doang, ikut aja. Enggak, aku liatin aja. Ayo ikut aja. Nggak mau. Udah. Oke. Dan? Yuk, masuk dulu, Mek. Hah? Masuk? Enggak usah. Gue nggak enak juga. Nanti gue gangguin lo lagi sama Mondi. Ya elah, enggak lah, santai aja, yuk. Enggak, beneran nggak usah. Lagian gue juga nggak bisa, soalnya gue ada janjian sama Dado mau ke perpustakaan. Oh gitu, oke deh kalau gitu ya udah. Salamin sama Dado ya. Dan thank you udah nganterin. Mwah. Kita kayak cewek apaan. Dadah. Bye. Salam untuk Mondi juga. Ya. Jangan kangen-kangen sama gue aja. Dadah. Bye, hati-hati. Dadah. Halo? Kamu di mana sih? Ini aku udah di kafe nih. Yang, sorry nih aku agak lama nih. Tapi bentar lagi aku sampai kok. Kamu pesenin makanan aja dulu ya. Kamu masuk duluan. Oke deh kalau gitu. Hati-hati ya. Bye. Tak gitu teh ceritanya. Cilaka 112 ieu mah euy. Kunaon si Neng toto ada di sini? Akang Abah kenapa? Ada apa sih? Kok kayaknya lompat-lompat gitu? Hah? Kenapa? Pengen aja main umpet-umpetan kayak anak kecil dulu. Nggak inget kita udah tua apa Akang Abah?
Justru biar awet muda teh. Ayo. Sekarang Akang Abah juga udah awet muda. Bener ya. Kita jalan yuk teh. Ayo, bener nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa. Ayo. Neng. Halo, Dik. Neng Raya. Neng. What's wrong? Ada apa? Budak gulana gitu nih. Ini kan udah malam. Si Abah kok belum pulang jam segini? Nggak biasanya Abah pulang telat. Ada ngabarin nggak ke Om? Ya, Neng. Si Abah tadi pergi, nggak ngasih kabar apa-apa. Terus emang ke Neng juga nggak ngasih kabar? Ding? Nihil. Abah kok sekarang jadi nggak betah di rumah sih Om? Ya sudah, Neng. Sekarang telepon abahnya. Coba tuh, Neng. Diminumin itu? Enggak, dibuang aja Kang Abah. Aduh, bahaya nanti becek, jangan. Ya atuh namanya teh ya pasti diminum. Oh ya sugan tuh boleh buat kumur, keles. Siapa yang nelfon ini? Kamu. Assalamualaikum. Sebentar, anak saya. Halo? Ya, Neng. Abah di mana sih? Ini udah malam kok belum pulang-pulang. Hari ini Abah teh urusannya teh belum selesai sama teman Abah. Oh, jadi gitu. Sekarang Abah lebih mentingin teman dibanding Neng. Ya udah kalau gitu, Neng juga mau keluar aja deh, mau main sama teman-teman. Halo, ulah, Neng. Neng, dengerin Abah ya. Ini sudah malam, sudah poek, gelap. Mendingan Neng udah di rumah aja. Abah juga nggak lama kok, sebentar juga pulang ya. Dimatiin, Aduh, kumaha kalau si Neng nekat pergi dari rumah. Aduh. Kenapa Kang Abah kok kelihatannya panik begitu? Barusan orok saya nelpon teh. Dia bilang suruh saya pulang. Maklum lah, anak satu-satunya biasa dikelek saya. Jadi kumaha ya? Iya, nggak apa-apa, namanya juga anak. Tetap aja nomor 1 buat kita kan. Aduh, saya jadi malu sama si teteh teh. Ini bijak. Punten ya kalau begitu ya. Saya pamit ya. Ya, maaf ini saya minum dulu. Titip salam aja sama si dia ya. Dia. Nah, dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dipikir-pikir, bener juga ya apa kata papa. Tapi nggak mungkin juga sih. Gue ngebujuk Reva buat minta izin sama papanya. Atau enggak Reva ngebantah papanya. Kalau kayak gitu pasti tekanan buat Reva juga. Bakalan jadi beban juga buat dia. Apa gue coba telepon aja kali ya? Halo? Halo Boy. Boy, gimana jadinya? Papa kamu udah kasih tahu ke mama kamu. Terus gimana reaksi mama kamu? Berarti mama kamu udah tahu dong kalau aku nggak bisa datang ke sana. Ya, belum sih, Rev. Lagian, papa tuh ngomong sama mama kalau kamu tuh bakalan datang. Nah, habis itu papa aku tuh pusing sendiri. Karena dia tuh udah bohong sama mama aku. Lagian juga ya, Rev ya. Di satu sisi, aku tuh sebenarnya nggak setuju dengan cara papa kayak gini. Aku tuh sebenarnya pengen papa tuh jujur sama mama aku. Tapi papa aku tuh nggak mau. Dia tuh tetap berusaha dan tetap yakin kalau kamu tuh bakalan datang. Aduh, gimana dong Boy? Aku bener-bener jadi nggak enak banget loh, sumpah deh. Apa aku coba ngomong ke papaku lagi aja kali ya? Ya udah, Rev. Rev, tapi kalau kamu emang nggak bisa datang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Lagian papa aku tuh nggak bakalan marah-marah banget kok. Ya, palingan papa aku tuh cuma marah dikit aja. Karena nggak bisa kenalin kamu ke saudara-saudara papa aku atau nggak teman-teman papa aku. Enggak Boy, justru itu aku nggak mau ngecewain papa kamu. Nanti aku akan coba ngomong lagi sama papa aku. Dan semoga aja papaku bisa berubah pikiran ya. Amin. Yaudah, bye.
Bye. Gue curiga kejuaraan MMA tahun ini ternyata hanya settingan yang dilakukan oleh pemilik Dojo Macan Putih. Buktinya, sekarang kita lihat, Boy dan Chandra masih sama-sama ada di perguruan itu. Sama-sama jadi staf pelatih. Jadi, kejuaraan itu cuma hanya bohong-bohongan. Untuk kepentingan bisnis. Sekarang kita lihat, semua orang melirik ke Dojo Macan Putih. Semua orang pengen dilatih di sana. Nah, itu tujuannya. Apakah keterangan Anda ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan? Gue akan bertanggung jawab atas berita ini. Karena dulu gue juga anak warrior. Temannya Boy juga. Justru gue keluar dari warrior. Gue gak suka cara-cara culas yang dilakukan oleh Boy di juaraan MMA. Menurut gue itu hanya kesepakatan yang busuk. Itu aja sih. Ya Allah, berikan kemudahan buat aku untuk ngerayu papi. Semoga papi mau izinin aku untuk pergi ke pesta ulang tahun pernikahan orang tuanya Boy. Duh, gak mungkin juga nih gue minta izin depan Adriana. Adriana pasti malah ngomporin papi biar gue gak hadir di pesta itu. Kayaknya gue harus bikin Adriana menjauh dulu dari papi. Adriana, lo jauhi bokap gue sekarang juga. Gue ada perlu sama bokap gue. Gue mau bicara 4 mata. Kalau enggak, gue akan kasih tahu papi kalau lo masang CCTV di rumah ini tanpa izin papi dan seisi rumah ini. Blow on juga nih gue. Kenapa gue belum lepas kamera CCTV-nya? Mas, cuekin mulu. Udah, aku mau masuk. Oh, jangan gitu. Bentar doang, bentar. Sebentar aja. Bener ya? Bentar aja. Kirain ngambek. Nggak tahu. Nggak tahu. Halo Pi. Hei sayang, belum tidur? Belum terlalu ngantuk. Pi, Reva mau ngomong deh sama papi. Ngomong masalah apa? Soal undangan buat ulang tahun pernikahan papa sama mamanya Boy. Pi, percaya deh sama Reva. Papanya Boy tuh beda banget. Papanya Boy tuh baik, perhatian banget sama Reva. Dan papi nggak usah khawatir kalau misalnya Reva bakal dipermaluin atau dijahatin di pesta, itu nggak mungkin, Pi. Karena seandainya mamanya Boy kayak gitu, pasti papanya Boy nggak akan tinggal diam. Papanya Boy akan bela Reva mati-matian. Percaya deh, Pi, sama Reva. Sayang, bukan cuma itu masalahnya. Bukan itu. Papi tidak mengizinkan kamu bukan karena papi takut kamu diapa-apain sama mamanya Boy. Bukan itu. Tapi ada satu hal yang lain. Dan juga bukan masalah kalau seandainya mamanya Boy itu nggak suka sama kamu atau menjelek-jelekan kamu. Bukan itu. Ada satu hal lagi yang penting, sayang. Kamu harus tahu, kalau kamu bagi papi adalah anak yang sangat papi hormati, yang sangat papi jaga. Papi nggak mau, papi nggak rela kalau kamu diadu-aduin, dikonteskan dengan perempuan pilihan mamanya Boy. Sayang, ayo sayang, kamu wanita yang cantik, dan bukan hanya cantik, kamu pintar, kamu kaya. Masa kamu harus memperebutkan cowok kayak gitu? Apalagi cowok itu seperti Boy. Karena papi yakin kamu bisa mendapatkan cowok yang lebih daripada Boy. Papi yakin, sayang. Iya sih, Pi. Tapi Reva cuma menghargai undangan dari
papanya Boy aja. Soalnya papanya Boy tuh kayaknya pengen banget Reva kesana, Pi. Kalau seandainya Reva nggak bisa, Reva cuma takutnya papanya Boy akan kecewa banget sama Reva. Iya, Papi tahu. Papanya Boy datang ke kantor Papi dan mohon sama Papi agar Papi mengizinkan kamu untuk datang ke acara ulang tahun pernikahan mereka. Dan maaf sayang, Papi tidak izinkan kamu untuk datang. Ya udah deh, Pi. Makasih ya, Pi. Reva ke kamar dulu. Bagus, itu sangat-sangat bagus. Itu artinya Reva itu nggak bisa datang ke acara orang tuanya Boy. Nah itu artinya gue yang bakalan datang. Tinggal deh cuma gue bersaing sama model baru yang ya ampun jelas kelasnya jauh di bawah gue. Dan udah pastinya gue lah pemenangnya. I'm the winner. Bye Reva. Boy. Boy, Mama baru keinget nih. Kita kenapa nggak undang teman-temannya si Boy ke acaranya Mama? Nggak usah, Ma. Kok enggak sih? Boy, kita itu sama temen itu mesti baik, ya kan? Lah, Mama pikir kan besok kan juga mereka libur. Udah, liburannya di sini aja. Kita undang mereka ke sini. Oke, cocok? Nggak usah, Ma. Boy itu nggak mau teman-teman Boy itu ngelihat Mama sama Papa bersaing buat ngejodohin Boy sama cewek lain. Enggak tahu, nah nggak kayak gitu. Pasti teman-teman kamu itu juga udah tahu karakter Mama sama Papa. Emang kita berdua suka bersaingnya, Pak ya. Tapi kan kita bersaingnya intelek, ya kan? Ya kan, Pak? Iya juga sih, Boy. Undang aja teman-teman kamu. I know Mama tahu pasti Papa itu takut ya kalau Papa itu kalah tuh si Reva dengan gacuannya si Mama, ya kan? Ya kan? Undang aja. Beneran nih, serius nih undang. Bener nih, deal. Undang aja, Boy. Nah kayak gitu dong, baru semangat. Oke. Yes, Mama inget nih. Kayak Mama masih punya deh nomor telepon temen kamu yang waktu itu datang hari ulang tahun kamu itu loh, yang pakai kacamata. Siapa namanya? Meli. Yes, Meli. Yaudah, kayak Mama minta bantuan dia untuk jadi orang ngundangin teman-teman Boy semuanya ke sini. Oke, cocok? Tunggu ya. Meli, Mama kayaknya ada deh nomor teleponnya. Waduh, tambah lagi banyak teman-temannya, Boy. Males banget deh jadinya. Mama pasti sibuk promosiin gacuannya. Dapat. Ini dia. Halo Tante, ya kenapa? Halo, halo Meli. Kenapa Tante? Ada yang bisa Meli bantu nggak telepon malam-malam? Hah? Iya, bener. Tante itu memang lagi butuh bantuan kamu. Tante pengen kamu tuh bantuin Tante undangin semua teman-temannya si Boy untuk datang ke acara enif pernikahannya si Tante sama si papanya Boy. Ini yang ke-25 tahun tahu. Jadi kamu undangin aja ya teman-temannya ya. Tapi temennya Meli sama Boy banyak tuh. Temen yang mana Tante? Temen main atau temen sekolah? Kamu undang aja temennya Boy semuanya. Lusinan atau Kodian terserah deh. Yang penting yang baik sama Boy, yang sayang sama Boy, yang perhatian sama si Boy. Ya kan? Nah kamu undang deh, terserah mau muda mau tua, pokoknya kamu undang aja biar acaranya makin seru. Cocok? Oke deh Tante, nanti Meli sampein ke temen-temennya ya. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya. Kamu boleh tidur lagi sekarang. Iya sama-sama Tante. Ma, habis bawa aja ya?
Enggak. Mas, orang itu kelihatan cerah banget gitu. Kamu tuh kamu godain mama bener-bener deh. Maksudnya gini, Ma. Hubungan Mama sama teman Mama ini udah sejauh apa sih sebenarnya? Karena setiap kali Mondi ngeliat Mama sekarang nih, akhir-akhir ini beda banget. Senyumnya tuh, aduh, cantik banget deh Mama sekarang. Dulu juga cantik, selamanya juga cantik. Cuma nih, gimana ya, Ma? Pokoknya Mama beda banget. Aduh, pokoknya Mondi tuh senang banget ngeliat Mama kayak gini. Gak jauh kok sayang. Ya paling jauh ya kayak kemarin itu. Dia anterin mama pulang dari kantor, ajak mama makan. Ya udah segitu aja. Aduh, bukan itu maksud Mondi, Ma. Maksud Mondi tuh gimana ya? Teman Mama ini udah nembak apa belum? Kalau ditembak ya atuh mamanya mati. Mondi serius, Ma, jangan ngeles-ngeles. Mondi penasaran banget. Oke, enggak, jadi intinya Mama, teman Mama ini udah ngutarin cinta apa belum? Udah ngelamar Mama apa belum? Belum. Tapi nggak perlu dia bilang pun, rasanya Mama udah tahu kok kalau dia suka sama Mama. Kalau enggak ngapain dia bela-belain nganterin makanan buat Mama, jemput Mama pulang kantor, nganterin ke rumah. Itu aja udah lebih dari cukup. Kalau dia ngasih tahu Mama dia suka sama Mama. Tapi Mama juga suka dong sama dia. Hah? Ih, iya kan? Ya, apa ya? Mama pernah juga sih nganterin sarapan buat dia. Kalau itu sih udah lebih dari sekedar kata-kata, Ma. Kalau mau dibilang ya, Ma, kalau Mama udah ngerasa cocok, Mama cepet-cepet nikah. Karena gini, Ma, Mama sama dia udah sama-sama dewasa, udah sama-sama mapan. Dan justru kalau makin ditunda-tunda ntar jadinya dosa, Ma. Sayang, Mama tuh terima kasih sekali sama kamu. Karena Mama ngerasa kamu itu bukan sekedar anak Mama, tapi teman curhat Mama. Mama bisa nyeritain apapun, dan kamu selalu mendukung Mama. Mama senang dan terharu sekali. Makasih ya, Nak. Ma, apapun di dunia ini yang bisa bikin Mama bahagia, bisa bikin Mama senang tiap hari kayak gini, Mondi pasti dukung, Ma.